gerbang ke kiri itu ke arah Komperta, masuk dalam Komperta. Nah, yang kiri ke sana itu ke Talang Akar, bisa ke Jirak, Sekayu teman-teman. Dan ke kanan tadi itu ke pasar ya. Nah, ini teman-teman sampai di gerbang perbatasan teman-teman antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim. Persilangan teman-teman, sama-sama Babaranjang ditarik 2 lokomotif ya. Cuman kalau yang dari arah ini gerbang kota Prabu Muli teman-teman. Ya resmi kita ini udah. Alhamdulillah paket sampai dengan selamat teman-teman. Ini tinggal dibuka, tinggal pesta durian ini bersama keluarga. Awas, awas ada mobil. Awas, anu, yang sebelah situ. Ayo, masuk ya. Pak. Ongkosnya 30.000. Sampai sini dulu teman-teman, nanti kita lanjut lagi videonya ya. Oke teman-teman, perjalanan kita lanjutkan kembali pulang menuju Prabu Mulih. Alhamdulillah banjirnya sudah kita lewatin, meskipun tadi harus antri dulu ya nunggu rakitnya. Ya kurang lebih hampir 1 jam teman-teman, kita tertahan tadi di sana ya. Nah ini kita sudah sampai Benakat Minyak ya teman-teman. Tadi saya juga beberapa kali sempat berhenti itu karena sepatu ini berat sekali karena isinya sudah air teman-teman. Jadi banjir tadi ya, kalau saya pas turun tadi itu adalah sebetis ya teman-teman, airnya itu di tempat yang agak cetek gitu. Nah ini banyak kendaraan yang bakal kejebak ini. Mau nggak mau mereka harus tunggu surut dulu banjirnya tadi. Ya kira-kira sore nanti itu kemungkinan baru surut ya teman. Karena semalam itu sudah ada yang menunggu dari jam 9 malam teman-teman. Dia ketahan banjir sana ya. Tadi ada truk yang sudah lolos teman-teman. Nah, ini kita di depan itu sampai di percabangan Simpang Pitu teman-teman. Dan kita akan lewatin desa Sungai Baung, di mana desa itu juga sebenarnya rawan banjir ya teman-teman kalau musim hujan kayak gini. Tapi melihat kendaraan tadi yang melintas, sepertinya untuk jalur di sini aman teman-teman. Kalau nanti menuju Prabu Muli itu jalur yang rawan banjir dan rawan putus jalannya di daerah Paiputan. Tapi nanti karena saya takut nggak bisa lewat sana, jadi nanti kita lewat Simpang Belimbing saja teman-teman, jalan lintas ya. Sampai di desa Sungai Baung teman-teman. Nah ini biasanya kalau banjir kali atau sungainya ini airnya meluap sampai sini teman-teman. Tapi ini masih aman ya, masih bisa dilewatin. Kalau tahun kemarin ketika wilayah
Musirawas terkepung banjir itu saya qadarullah sedang di Prabu Muli teman-teman. Jadi untuk berangkat ke Musirawas itu akhirnya saya naik kereta api teman-teman. Karena waktu itu lumayan parah teman-teman banjirnya. Itu justru di Sungai Musinya yang nggak bisa dilintasi teman-teman. Air sudah menutupi permukaan jembatannya teman-teman dan arusnya deras ya. Jadi kita kendaraan itu nggak berani melintas di situ teman-teman. Terus ya itu akhirnya saya naik kereta api dari Lubuk Linggau ke tempat kerja itu, alhamdulillah jalurnya aman teman-teman, nggak kena banjir ya. Ini kondisi juga masih mendung teman-teman. Ya, semoga saja nggak turun hujan ya. Turun hujan nanti nggak apa-apa kalau udah sampai Prabu Muli, udah sampai rumah mau hujan terus nggak masalah ya. Yang penting di perjalanan ini berdoa jangan sampai kena hujan dulu lah. Ntar nggak sampai video kita kalau kehujanan di jalan ini. Sekarang kita sudah sampai di Talang Baru. Kita sudah memasuki kota Pendopo teman-teman. Sekarang sudah jam 9.50, jam 10 kurang 10 menit ya teman-teman. Biasanya jam 9 ini kita udah lewat dari Pendopo. Ini sudah mau jam 10 baru sampai sini teman-teman. Ya gara-gara kehalang banjir tadi ya. Sampai di percabangan ini teman-teman, kalau yang lurus itu tadi masuk ke dalam Komperta, komplek Pertamina Pendopo teman-teman, lewat jalur belakang ya, jalan belakang. Itu bisa juga nanti sama-sama tembusnya di Simpang 5 ini nanti yang akan kita lewatin ini. Dan kondisi jalanan memang lengang ya teman-teman, udah mau siang juga ini, menjelang siang. Karena orang mager ya, kondisi cuaca mendung kayak gini, mereka pilih banyak yang beraktivitas dalam rumah aja ini. Nah di depan itu Simpang 5 teman-teman. Itu kalau yang ke kiri, yang dari arah Komperta tadi ya teman-teman. Nah gerbang ke kiri itu ke arah Komperta, masuk dalam Komperta. Nah yang kiri ke sana itu ke Talang Akar, bisa ke Jirak, Sekayu teman-teman. Dan ke kanan tadi itu ke pasar ya. Kita yang lurus ini teman-teman. Kita berada di jalan lintas Pendopo Simpang Blimbing. Sebenarnya biasanya lewat Paiputat juga teman-teman, atau Tanah Abang ya. Tapi kondisi musim hujan kayak gini, di mana-mana rawan banjir, saya takutnya nanti di daerah Paiputat itu banjir, malah nggak bisa lewat. Ya banyak sih sebenarnya jalan alternatif, cuman akhirnya nanti muter ya. Mending kita yang pasti-pasti aja ini kita lewat jalan lintas saja dulu. Ya lumayan sepi jalannya. Ini kayak masih jam 7:30, 8 gitu ya. Padahal udah jam 10-an ini. Sepertinya perjalanan kali ini memakan waktu 4 sampai 4,5 jam teman-teman. Dari Musirawas sampai ke Prabu Muli ya. Kalau lancar nggak ada halangan itu bisa 3 sampai 3,5 jam teman-teman. Karena kondisi jalan sudah kan sekarang sudah bagus, paling tinggal beberapa jembatan yang masih ekstrim gitu untuk dilewatin. Kalau jalan udah bagus semua. Kita sudah menuju ke Simpang Raja ini teman-teman, udah di ujung kota Pendopo ya. Di sebelah kiri ini kantor Bupati Pali teman-teman. Ya, Pendopo sendiri merupakan ibu kota dari Kabupaten Pali ya teman-teman. Penukal Abab, Lematang Ilir.
Ini di depan ini percabangan jalan atau simpang 4, Simpang Raja ya teman-teman. Dimana di percabangan di sini ada 2 jalur untuk sampai ke Prabu Muli teman-teman, yang biasa atau sering saya lewatin ya. Yang pertama, jalan yang kita lewatin ini lurus menuju Simpang Blimbing teman-teman. Nah yang kedua belok ke kiri sini teman-teman, belok ke kiri sini itu menuju Tanah Abang, nanti keluar di Prabu Mulihnya itu di Payuputat teman-teman. Nah tapi saya takutnya di sana kan Payuputat itu rawan banjir teman-teman. Dari Simpang Raja sampai di Simpang Tai sekarang teman-teman, sebelah kanan itu ada sebuah masjid recommended buat istirahat, sholat atau beristirahat sejenak teman-teman dari penatnya berkendara ya teman-teman. Di depannya sudah ada baru kayaknya itu Indomaret, dan di halaman masjid sudah banyak yang berjual minuman, makanan gitu teman-teman. Jadi tempatnya rekomendasi sekali. Desa ini yang dulunya sepi sekarang cukup ramai teman-teman, karena di sini juga ada sebuah perusahaan sawit besar lah istilahnya, sudah memiliki nama ya di sebelah kanan ini teman-teman. Nah di sebelah kanan itu teman-teman namanya PT Surya Bumi Agro Langgeng, cukup ternama sih, perusahaan perkebunan dan pengolahan hasil sawit ya teman-teman. Nah di jalan lintas pendopo Simpang Blimbing ini ada satu SPBU teman-teman, tapi tadi nggak ke sud ya, sudah kita skip itu tadi teman-teman. Ada di sebelah kiri jalan itu sebelum sampai di masjid tadi teman-teman. Lanjut teman-teman, sekarang kita sampai di Talanggulang teman-teman. Ini merupakan desa terujung yang berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim ya teman-teman. Desa Talanggulang ini berbatasan dengan Desa Teluk Lubuk, di mana Desa Talanggulang ini masuk ke Kabupaten Pali, sedangkan Teluk Lubuk itu Kabupaten Muara Enim teman-teman. Dan di depan ini kita ketemu lagi dengan percabangan jalan teman-teman. Nah itu yang ke kiri, nyudut ke kiri itu ke arah Penukal Utara teman-teman. Itu bisa juga ke Sekayu ya teman-teman, jalan alternatif ke Sekayu. Nah kalau kota Sekayu itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Musi Banyuasin teman-teman. Nah ini teman-teman sampai di gerbang perbatasan teman-teman antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim. Nah ini kita sudah masuk di Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupatennya Muara Enim. Jadi sebagian besar wilayah Sumatera Selatan ini nama kabupatennya itu berdasarkan sungai yang dilalui ya teman-teman. Seperti Kabupaten Muara Enim ini dilalui oleh Sungai Enim, sedangkan di Musi Rawas dan Musi Banyuasin itu dilalui sama Sungai Musi. Sedangkan daerah Ogan seperti Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, wilayahnya dilalui oleh Sungai Ogan itu. Ini kita berada di ujung Desa Teluk Lubuk teman-teman, dan di balik tikungan ini nah itu ada jembatan Sungai Lematang. Airnya tadi sudah nampak tinggi teman-teman. Dan Sungai Lematang ini melalui beberapa wilayah di Kabupaten Pali ini teman-teman. Makanya namanya Penukal Abab Lematang Ilir kan.
Ini enaknya jalur pendopo Simpang Blimbing ini, jalannya lurus ya teman-teman, nggak berbelok-belok gitu, jadi agak bisa cepat. Nah ini kita sudah hampir sampai di Simpang Blimbing teman-teman. Sebentar lagi ada di depan ya percabangannya. Nah di depan itu teman-teman percabangannya. Untuk yang ke kanan itu ke arah Muara Enim, Lahar, Lubuk Linggau melalui jalur lintas tengah ya. Sedangkan yang ke arah Prabu Muli, Palembang itu ambil ke kiri teman-teman. Inilah kawasan ini selalu sering macet teman-teman, karena selain ada percabangan tadi, ini juga kita melalui lintasan kereta double track teman-teman. Dan kita lihat yang akan melintas ini kereta apa, kereta penumpang atau kereta barang ya. Kereta Babaranjang teman-teman ditarik oleh 2 lokomotif, pastinya panjang sekali ini. Persilangan teman-teman, sama-sama Babaranjang ditarik 2 lokomotif ya. Cuman kalau yang dari arah timur ini kosong muatannya. Panjang teman-teman, ada kurang lebih ya 50-an ada itu, 50 gerbong ya teman-teman, lebih kalau 40. Itulah makanya kenapa dijuluki kereta Babaranjang, batu bara rangkaian panjang, apalagi udah ditarik sama 2 lokomotif ya teman-teman, pasti panjang banget. Dan akibatnya ini juga antrian yang disebabkan karena perlintasan kereta tadi macet juga ini dari arah berlawanan teman-teman. Itu agak ngawur sopirnya, berhentinya di tengah. Kenapa nggak minggir dulu, padahal sedang macet kayak gitu. Posisi kita sekarang sudah sampai di Simpang Tel teman-teman. Nah itu ada flyover di atas itu khusus untuk truk logging ya teman-teman, yang mengangkut logging untuk dibawa ke pabrik pengolahan di PT Tel sana, yang sebelah kiri ya teman-teman. Itu logging yang dibawa dari arah hutan tanaman industri yang ada di wilayah Subang Jeriji teman-teman.
Sedangkan kalau yang dari arah Musi Rawas itu atau Pali ya, yang kita lewatin itu lewatnya lewat belakang sana teman-teman. Kalau orang-orang jadul itu dulu tahunnya itu lebih familiar namanya hutan Barito ya teman-teman, karena sebelum Musi dulu zaman Pak Harto dulu dikelola oleh PT Barito Putra. Jembatan air Niru teman-teman. Artinya kita sudah sampai di wilayah Kecamatan Rambang Niru. Ini pun baru berubah ya teman-teman, nama kecamatannya Rambang Niru. Kalau dulu ini Rambang Dangku ini teman-teman, wilayah sini namanya. Sama di Musi Rawas itu Cecar, orang tahunya Cecar ya teman-teman, padahal namanya itu desanya itu Bangunjaya. Sama kayak di sini orang biasa familiar dengar namanya Niru atau Simpang Niru teman-teman, tapi ini merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Rambang Niru. Nama desanya ini Tebat Agung teman-teman. Rambang sendiri merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Selatan ya teman-teman. Dan Rambang itu juga nama sungai teman-teman, Sungai Rambang gitu. Jadi yang dilalui sama Sungai Rambang itulah masyarakat yang dianggap sebagai suku Rambang. Luas ya teman-teman, meliputi beberapa kabupaten, itu termasuk kota Prabu Muli sendiri ada itu namanya Rambang Kapak Tengah. Kalau di sini kan Rambang Niru, terus ada lagi Rambang Lubai, Rambang Dangku. Dan kita sekarang sampai di Desa Lubuk Raman teman-teman. Masih di Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim. Artinya kalau sudah sampai desa sini, kita sebentar lagi sampai ke perbatasan dengan kota Prabu Muli teman-teman. Karena desa ini kalau di jalur lintas ini di ujung ya teman-teman, di ujung yang langsung bertemu dengan perbatasan kota Prabu Muli. Desa ini mayoritas dihuni oleh masyarakat lokal yang seperti saya bilang tadi, masyarakat suku Rambang teman-teman. Jadi bisa dilihat dari bentuk rumah-rumahnya ini masih banyak yang mempertahankan bentuk rumah asli ya teman-teman, bentuk rumah-rumah panggung gitu. Pindang Ujuk Boski itu sebelah kanan teman-teman. Kalau dari Muara Enim udah melihat Pindang Ujuk Boski yang sebelah kanan itu artinya sudah sampai ke daerah perbatasan teman-teman, antara Kabupaten Muara Enim dan Prabu Muli. Nah ini gerbang kota Prabu Muli teman-teman. Udah resmi kita ini udah masuk kota Prabu Muli. Alhamdulillah ini sampai sini kondisi cuaca walaupun mendung nggak hujan ya teman-teman, justru seger sih, nggak panas gitu perjalanan ini. Nah ini sebelum masuk kota kita akan ketemu sama percabangan Simpang Tugu Nanas teman-teman, dimana untuk kendaraan jenis-jenis truk dan bis besar itu teman-teman, itu lewatnya itu lewat ke Jalan Tikar, belok ke kanan ya teman-teman. Ataupun juga bagi kendaraan roda 4 yang akan menuju Palembang melalui tol itu lewat kanan sana teman-teman, karena pintu atau gerbang tolnya ada di
jalan lintas Prabu Mulih Batu Raja. Sekarang kita sampai di ikon baru kota Prabu Mulih. Nah, ini yang baru selesai pembangunannya tahun kemarin 2023, flyover Patigalun, teman-teman. Insya Allah proyek ini juga akan diikutin di beberapa daerah lain, khususnya di persimpangan rel kereta ya teman-teman, seperti di Simpang Bantayan wilayah Kabupaten Muara Enim, sama di Plumbang itu masih masuk Kabupaten Muara Enim juga akan dibangun flyover seperti ini, karena flyover ini efektif untuk mengatasi kemacetan ya teman-teman. Nah, kalau kita tadi lewat Simpang Raja belok kiri melalui Tanah Abang Kayu Putar, nah itu tembusnya di sini teman-teman, yang kiri tadi ya akan tembus di jalur itu. Kita sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya ini di depan Komperta, komplek perumahan Pertamina Prabu Mulih, teman-teman. Di depan ada lampu merah, kalau sekiranya lampunya merah kita ambil kiri aja biar langsung. Nah, qadarullah merah kita langsung ke kiri aja daripada nunggu ya. Saya waktu itu lewat depan, lewat pasar kesetop polisi dan kena tilang teman-teman. Videonya ada sebelumnya, sama pengambilan STNK yang ditilang itu ada juga videonya. Tutorial pengambilan STNK di Kejaksaan. Nah, teman-teman bisa tonton videonya. Ternyata gampang prosesnya teman-teman. Cuman kadang-kadang kita waktunya aja yang nggak sempet ya, tanggal pengambilannya gitu, karena itu kan nggak melalui persidangan atau apa, tinggal kita pakai resi buktinya, itu tinggal kita bayar, nanti kita sudah bisa ambil apa yang ditilang atau dijadikan barang sitaan gitu. Saya kemarin kena 2 kasus, itu cuman maksudnya 2 pelanggaran ya teman-teman. Itu cuman kena 50.000 teman-teman. By the way, ini kita sudah sampai kota teman-teman. Sekarang berada di Jalan M Yamin atau Jalan Pipa. Jadi videonya kita sudahin sampai sini teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin petualangan kami membawa oleh-oleh buah durian dari Musirawas sampai ke Prabu Mulih dengan rintangan yang kita lewatin. Akhirnya sampai juga ke kota Prabu Mulih dan kondisi masih mendung ini teman-teman. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah paket sampai dengan selamat teman-teman. Ini tinggal dibuka, tinggal pesta durian ini bersama keluarga.